Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Bab yang kemarin sudah selesai atau belum pembacaan riwayat-riwayatnya? Sampai riwayat yang keberapa kemarin? An Yunus bin Abdul A'la itu belum kita baca. Baik. Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi adamil ightirar bi sahibil bid'ah walau tara fil hawa. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau melarang dari terkecoh tertipu dengan pelaku kebid'ahan meskipun dia bisa terbang di udara. Intinya sekali lagi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat mengecam ahlul bid'ah, di antara ahlul bid'ah ahlul kalam, orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca riwayat yang kedua. Wa an Yunus ibni Abdul A'la rahimahullah qala qultu li Syafi'i. Ini sama sebetulnya dengan yang kemarin. Dari Yunus bin Abdul A'la rahimahullah, beliau berkata, aku berkata kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tadri ya Aba Abdillah maka na yaqulu fihi sahibuna uridu al-laits aw ghairahu. Kata Yunus bin Abdul A'la sekali lagi kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau tahu apa yang diucapkan oleh sahabat kita yang bernama Al-Laits bin Sa'ad atau selainnya, yang mana dia berkata, lau ra'aitahu yamshi 'alal ma', yakni sahibal kalam, la tathik bihi aw la takhtar bihi wa la tukallimhu. Kalau Anda melihat pengikut ilmu kalam atau ahli bid'ah bisa berjalan di atas air, maka jangan percaya dengannya, jangan tertipu dengannya, jangan berbicara dengannya. Anak ulangi lagi.
Al-Laits bin Sa'ad dari ulama salaf berkata, seandainya Anda melihat pengikut ilmu kalam atau ahli bid'ah bisa berjalan di atas air, maka jangan percaya dengannya, jangan tertipu dengannya, jangan berbicara dengannya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengomentari ucapan Al-Laits bin Sa'ad tadi dengan ucapan beliau, fa innahu wallahi qad qassara. Sesungguhnya demi Allah masih kurang itu. Ucapan Laits bin Sa'ad masih kurang. Kata beliau, in ra'aitahu yamshi fil hawa, meskipun juga dia bisa terbang di atas udara, fala tarkan ilaih, jangan bermesraan dengannya, jangan mendekatinya. Artinya Imam Asy-Syafi'i menyetujui ucapan Imam Laits bin Sa'ad plus menambahi apa? Tadi ucapan meskipun pengikut kebid'ahan itu bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, atau apalagi ya, enggak mempan ditembak misalnya. Kata Imam Laits bin Sa'ad, jangan percaya dengannya, jangan tertipu dengannya, jangan berbicara dengannya. Ini sikap tegas keras para ulama salaf terhadap orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sikap keras tegas para ulama salaf di antara Imam Asy-Syafi'i ini juga merupakan apa? Teladan bagi kita. Jangan bermesraan dengan ahli bid'ah, jangan memposting ucapan mereka, apalagi foto-foto mereka, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sangat menyimpang dari ajaran ulama as-salaf. Ulama salaf tegas kepada orang-orang tersebut, memperingatkan umat dari bahaya mereka, dan akan ditambahkan pada bab setelah ini. Ya, sekali lagi, meskipun mereka punya kesaktian yang luar biasa, maka sekali lagi jangan dipercaya mereka bukan waliullah, mereka wali asyaiton. Ya, seandainya pun mereka tadi bisa terbang di udara, itu kata ulama bantuan dari asyaiton. Dan sudah kita sampaikan, yang lebih sakti dari mereka siapa? Siapa? Ad-Dajjal. Ya, Dajjal lebih sakti dari mereka, bisa menghidupkan orang yang apa? Yang mati, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa mengelilingi dunia dalam waktu yang sekejap. Ya, dia Dajjal lebih sakti daripada orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali tersebut. Namun dia apa? Kafir. Paham? Dan sudah kita sampaikan, kesaktian atau keanehan-keanehan, kenyelenehan-nyelenehan orang-orang tersebut tidak mesti sebagai dalil mereka wali Allah. Karena syarat wali Allah yang pertama, amanu wa taqau. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu intinya. Makanya kata Laits bin Sa'ad, jangan percaya dengan orang-orang tersebut meskipun punya apa? Kesaktian-kesaktian. Ya, apalagi sekali lagi salah satu ciri ahli bidah, mereka kadzabun, suka membuat cerita-cerita yang dusta, apalagi yang berkaitan dengan tokoh-tokoh mereka. Luar biasa, kayak Rabbul Alamin sudah. Maka sekali lagi harus betul-betul diperingatkan umat tentang kedustaan, kebohongan mereka. Secara umum mereka pendusta. Terkadang tadi untuk menarik, membodohi umat diceritakan bagaimana kesaktian gurunya. Maka kaidahnya lihat akidahnya, lihat perbuatannya, ibadahnya, apakah sesuai dengan Al-Quran Sunnah ataukah tidak. Itu yang paling inti. Taib, lanjutan bab berikutnya. Maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fir riwayah an kulli man habba wa dabba minal jahalati wa ahlil ahwa. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
tentang meriwayatkan dari sembarang orang, baik dari orang yang jahil maupun ahlil ahwa. Apa ucapan Imam Syafi'i tentang hukum menimbah ilmu atau riwayat dari orang jahil atau ahlil ahwa, ahlil bid'ah? Sekali lagi, ini adalah pelengkap bab yang tadi. Kita baca riwayatnya. An Rabi' bin Sulaiman rahimallahu qal, dari Rabi' bin Sulaiman muridnya Imam Syafi'i, beliau berkata, sami'tu Syafi'i rahimallah, aku mendengar Imam Syafi'i, wa dzukira man yahmilul ilma juzafan, disebut kepada beliau tentang orang yang menimba ilmu secara sembarangan, serampangan. Yang penting, wah ini orangnya apa? Pinter ngomongnya, indah retorikanya, apalagi punya gelar profesor doktor, ya. Apalagi penampilannya, casingnya, wah kayak alim ulama, ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang itu menimba ilmu sembarangan, perumpamaannya kata Imam Syafi'i, faqal hadza mislu hatibi lailin. Orang ini perumpamaannya seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Kenapa kok diperumpamakan demikian? Orang yang sembarangan mencari ilmu agama, yang belajar kepada sembarang orang, ya. Kata beliau, yaqta husmatal hatabi, dia memotong kayu bakar, fayahmiluha, dia bawa kayu bakar tersebut, wala'alla fiha af'atal dahuhu, barangkali yang dia pikul itu ada ularnya, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu. Coba antum kan sini banyak kan tempat-tempat gelap ya. Hah? Coba aja cari kayu bakar ya tanpa penerangan. Enggak yang dipegang apa? Ya kotoran seterusnya, naudzubillah min dzalik. Enggak yang diambil adalah apa? Tadi ular, kata beliau. Ini perumpamaan orang yang asal-asalan menimba ilmu agama. Enggak peduli dari al-sunnah, dari al-bid'ah. Apalagi zaman medsos sekarang, yang penting followernya banyak, yang penting retorikanya indah, diambil semuanya. Maka ini perumpamanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kahatibil lailin, seperti orang yang mencari kayu bakar di kala malam hari. Demikian pula orang yang menimba ilmu sembarangan, maka dia tidak sadar terkena apa? Asyubuhat. Nggak sadar kalau dia sesat, ya karena apa tadi? Dia asal-asalan menimba ilmu agama. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya metode sendiri, manhaj dalam talaqil ilmi, dalam menimba ilmu agama. Di antaranya selektif dalam menimba ilmu agama. Dari siapa kita belajar agama itu? Gak sembarangan. Ukurannya bukan gelar akademik profesor doktor. Ukurannya bukan retorika yang indah. Ukurannya bukan followernya yang banyak. Namun ukurannya, apakah orang itu di atas akidah sahihah, akidah salaf, manhaj salaf, dan apakah orang itu di atas ilmu yang benar. Artinya berkompeten dalam apa? Ilmu. Ini akan kita bawakan sedikit, dan ini sudah kita pernah bahas dalam kitab sebelum kitab ini. Kitab apa itu? Al-Ibana As-Sughra. Di situ banyak nukilan dari ulama salaf yang mentahdzir kita dari bermajlis dengan ahli al-bidah. Ini sekedar kita mengulangi lagi, paling tidak untuk mengingatkan diri kita. Jangan sampai apa? Menyimpang dari ajaran salaf, terutama dalam belajar ilmu agama. Yang pertama sekali lagi, dan alhamdulillah sudah pernah kita tulis dahulu,
kalau tidak salah judulnya, Manhaj Ahlussunnah dalam menimba ilmu agama. Kita bawakan dalilnya dari ayat, dari hadis, dari ucapan para salafus saleh tentang haramnya bermajlis dari ahlul bid'ah atau dari orang yang jahil meskipun dia menisbatkan diri kepada ahli sunnah. Yang pertama berkaitan dengan dalil haramnya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum." Yang artinya telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an bahwasanya apabila ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Di sini ada kata-kata sudah diturunkan, wa qad nazzala alaikum. Artinya ada ayat sebelum ini yang Allah turunkan berkaitan dengan hal ini juga. Ada yang tahu enggak ayatnya? Jadi ada dua ayat yang sering dibawakan oleh ulama tentang masalah haramnya bermajlis ilmu dengan ahlul bid'ah. Tadi An-Nisa 140 yang itu mengisyaratkan ada ayat yang lain telah Allah turunkan atas kalian. Apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Artinya sekali lagi sudah ada ayat sebelumnya, yaitu surat Al-An'am ayat 68. Jadi ada dua ayat di sini yang isinya sama, 68. Coba lihat. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Apabila kalian melihat orang-orang itu mengotak-atik, mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Dan kalau kita lihat tafsir ulama salaf, terutama ayat yang pertama tadi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dakhala fi hadil ayat kullu muhditsin fid din wa kullu mubtadi'in ila yaumil qiyamah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekali lagi tentang tafsir ayat yang pertama tadi, termasuk ke dalam ayat ini yang memperolok, mempermainkan ayat-ayat Allah, setiap yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama, dan setiap ahli bid'ah sampai hari kiamat. Ini perintah Allah untuk kita menjauh dari mereka, atau larangan Allah dari bermajlis dengan mereka. Paham? Baik. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya tentang Dajjal tadi. Rasul mengatakan, man sami ahadukum bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa di antara kalian yang mendengar tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman, menjauh darinya. Bukan malah ngajak selfie, ya, bukan malah ngajak berkolaborasi, podcast bareng misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, atau diundang kajian, naudzubillahi min dzalik. Kata Rasul, falyan'a anhu, menjauh darinya. Wa innar rajul la yati yahsibu anna mu'minun fayattabi'uhu lima yab'atsu minasyubuhat. Kata Rasul, demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal. Dia sok kuat akidah manhajnya. Dia mendatangi Dajjal, akhirnya dia pun ikut menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhat Dajjal tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Dan sudah kita sampaikan juga pada waktu kajian Al-Ibana As-Sughra bahwasanya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya yang lain Al-Ibana Al-Kubra mengatakan fitnahnya ahlul bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya Ad-Dajjal.
lebih lengket subhatnya al-bidah daripada apa? Ad-Dajjal. Maka ini juga sekaligus hadis ini merupakan larangan dari bermajlis dengan ahli al-bidah. Ya, sekali lagi, kalau Dajjal tidak boleh didekati, apalagi ahli al-bidah. Itu intinya, kata Imam Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Rasul SAW bersabda tentang tanda-tanda hari kiamat, min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda-tanda, tanda jelek maksudnya di sini, tanda negatif hari kiamat, diambilnya ilmu dari al-asaghir, orang-orang yang kecil. Kalau kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, yaitu ahli bidah, yang dimaksud dengan al-asaghir. Artinya nanti manusia, kaum muslimin banyak menimba ilmu dari ahli bidah. Ini tanda apa? Yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian juga mentafsirkan al-asaghir orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil terhadap urusan agama. Dan ini yang juga Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari, innallaha la yantazil ilma intizan. Allah tidak mengambil ilmu, mencabut ilmu ini secara apa? Tiba-tiba. Walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu ini dengan apa? Mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman itakhadan nasu ru'usan juhala. Ketika para ulama sudah tidak ada, manusia mengambil tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil. Ini tahdziran Rasul SAW. Hati-hati, jangan seperti orang-orang ini. Mengambil ilmu dari orang-orang jahil, fasu'ilu. Ketika mereka ditanya, fa'aftau bighar ilmin fadallu wa adallu. Ketika mereka ditanya tentang ilmu agama ini, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini dalil haramnya belajar kepada orang-orang yang jahil. Demikian pula dalam firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kata sebagian ulama tafsir, makna yang tersirat dari ayat itu haramnya bertanya, belajar ilmu agama dari orang yang jahil. Karena apa? Perintahnya bertanya kepada ahli ilmu yang berkompeten dalam ilmu agama. Maka makna yang tersirat di situ haram belajar dari yang jahil. Ini sekali lagi dalil-dalil dari ayat dan hari Rasul SAW tentang bab yang kita bahas ini. Demikian pula ucapan ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kata para ulama bisa ratusan yang berkaitan dengan larangan, tahdziran dari bermajlis dengan ahli al-bidah. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bersama ahli bidah, bermajlis ilmu. Bukan bermajlis di pesawat ya. Oh itu ustadz juga kalau di pesawat satu duduknya juga campur. Iya kalau saya punya pesawat pribadi nggak pakai campur-campuran lagi sudah. Ini bedakan ya antara sesuatu yang ada ikhtiyat dengan yang apa? Yang darurat. Lagian ya beda antara duduk di pesawat dengan duduk di majelis apa? Ilmunya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ilmu kadang ngelesnya mereka yang sudah berkut al-hujjah. Baik. Demikian pula yang pernah kita sampaikan dalam kitab Al-Ibana As-Sughra, ucapan Abu Kilabah dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wala tunadhiruhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Jangan duduk bermajlis ilmu dengan ahli bidah. Jangan berdebat dengan mereka, berdialog dengan mereka. Karena aku tidak merasa aman. Aku khawatir kalian akan ditenggelamkan dalam
kesesatan mereka, awila bisu alaikum dinakum, atau mereka menipu kalian dalam urusan agama kalian. Ini diantara ucapan ulama at-tabi'in. Demikian pula Imam Al-Hasan Al-Basri, mirip dengan ucapan Abdullah bin Abbas dan juga Abu Kilabah, la tujalisu alal ahwa wala tukallimuhum, jangan duduk bersama mereka, jangan berbicara dengan mereka. Karena sudah kita sampaikan asal hukum bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah itu? Ini kalau mau ditanya biar gak ngantuk lah. Siapa itu ahlul bid'ah? Ya, kita ngomong ya, ahlul bid'ah nggak paham juga. Nah, bismillah. Nah, siapa itu ahlul bid'ah? Nah, ya, diantaranya definisi ahlul bid'ah yang menyelisihi salah satu prinsip-prinsip ahli sunnah, atau yang menyelisih usulul akidah. Ini kalau mau simpelnya, siapa ahlul bid'ah yang menyelisihi prinsip-prinsip atau salah satu prinsip akidah ahli sunnah. Mana saja prinsip ahli sunnah yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau tentang akidah, apa judulnya? Usulus sunnah. Beliau di awal kitab mengatakan, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yu'min biha walam yakbalha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad, di antara akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu perangainya, dia tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan min ahliha, bukan dari ahli sunnah. Kemudian beliau menjelaskan masalah iman kepada takdir dan sebagainya. Maka salah satu, sekali lagi, definisi ulama tentang ahlul bid'ah yaitu yang meninggalkan atau yang menyimpang dari salah satu usul prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya masalah para sahabat, misalnya Imam Ahmad juga dalam kitabnya tadi Ushulus Sunnah, di akhir kitab beliau mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabin Nabi sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mencela satu saja dari sahabat Nabi, atau dia membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebut kejelekan-kejelekan satu sahabat tadi, maka dia mubtadi', dia ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah? Karena dia menyimpang, dia menyelisih salah satu prinsip akidah ahli sunnah, yaitu wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Paham ya? Ya, jangan ngangguk-ngangguk aja. Ya, mubtadi' nggak paham apa maknanya. Taib, itu definisi ahli bid'ah yang menyelisihi ya salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka haram bermajlis dengan mereka. Ya. Maka dilarang belajar ilmu darinya, meskipun gelarnya tadi profesor, doktor, punya ratusan juta follower misalnya. Ya, ini sekali lagi perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW, dan ini wasiat para ulama as-salaf. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau juga sama dengan ulama-ulama salaf yang lain mengharamkan bermajlis dengan al-bid'ah dalam kitabnya tadi Ushulus Sunnah. Di awal kitab bahkan. Ya, kalau mau ada yang hafal di sini, awal-awal kitab saja, jangan sampai akhir. Nggak nutut waktunya. Nah, yang mau setoran hafalan kitab Ushulus Sunnah, ada yang hafal nggak? Nah, awalnya saja. Dapat apa? Taib. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarku al-julus ma ahlil ahwa.
Kata beliau, di antara yang intinya, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah, ya, dilarang bermajlis dengan ahli ahwa ataupun ahli al-bidah. Ini juga sekali lagi termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bukan asik duduk bermajlis ilmu dengan mereka, apalagi memposting, ya, ucapan mereka dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sekali lagi bisa ratusan kata para ulama, ucapan-ucapan yang mirip dengan itu. Ya, mungkin kita mau bacakan juga dari ucapan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatu Thalibil Ilmi. Ini tentang adab-adab menuntut ilmu, ya, karangan Syekh Bakar Abu Zaid, salah satu ulama besar di Saudi Arabia yang sudah meninggal rahimahullah. Dan kitab itu disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarah kitab Hilyatu Thalibul Ilmi yang ada di hadapan antum. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala mengatakan di awal pembahasan At-Talaqi Anil Mubtadi', ada judulnya belajar dari ahli bid'ah. Kata beliau, ihdzar abal jahal, jauhkanlah dirimu dari Abul Jahal. Bukan Abu Jahal apa? Musyrik jahili, bukan. Namun sini Abul Jahal, orang yang jahil, ya. Al-Mubtadi', yang ahli bid'ah. Alladzi massahu zaighul aqidah, yang dia telah terkontaminasi dengan penyimpangan akidah. Ini, ya, ciri ahli bid'ah atau siapa ahli bid'ah yang menyimpang dalam usulul akidah. Wa ghasyiyathu suhubul khurafah, yang dia telah dikuasai oleh awan khurafat. Yuhaqimul hawa wa isami al-aql, dia, ya, berhukum dengan hawa nafsunya, dengan akalnya. Wa ya'dil anin nas, dan dia berpaling dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, ya, dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ucapan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik mengatakan, la yukhadul ilmu an arba'atin, tidak boleh menimba ilmu dari 4 golongan. Yang pertama, safihin yu'linus safah wa in kana arwan nas, orang yang sangat-sangat amat bodoh. Ini bukan hanya jahil, safi, yang dungu, yang dia menampakkan kedunguannya atau memposting kedunguannya, kejahilannya. Posting kemudian dihapus, ya, dan itu bukan sekali 2 kali. Ucapannya ngawur, bahkan sampai menghina Al-Quran. Nasikh mansuh Al-Quran disamakan dengan mincela-mincelinya. Naudzubillahi min dzalik. Ini lebih daripada kedunguan lagi, bahkan kekufuran akbar. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Dan ini sekali lagi bukan sekali 2 kali. Ya, kalau sekedar salah tanggal mungkin lah. Ini salah akidah, salah manhaj, bahkan postingannya apa? Ada yang kufur besar. Ini safih yu'linu asafa wa in kana arwan nas, meskipun dia banyak riwayatnya, atau mungkin sudah gelarnya profesor, doktor mungkin, ya, meskipun ilmunya sudah numpuk, namun apa, ya, ilmunya tersebut hanya di ijazahnya saja, ya. Postingannya menunjukkan akan apa, kedunguan ataupun kejahilannya. Naudzubillahi min dzalik. Safih yu'linus safah, orang yang dungu, yang menampakkan, memposting kedunguannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa in kana arwan nas. Kemudian yang kedua, wa sahibu bid'atin yad'u ila hawa, pelaku atau ahli bid'ah yang dia menyeru kepada kebid'ahannya. Ini sudah kita sampaikan tadi.
Yang ketiga, wa man yakdzib fi haditsin nas wa in kuntu la attahimu fil hadits. Yang berdusta dalam ucapan manusia. Bahkan mengingkari ucapannya sendiri, misalnya di medsos, naudzubillahi min dzalik, dusta di siang bolong. Naudzubillahi min dzalik, meskipun tidak berdusta dalam hadis Rasul. Namun apa? Ucapannya dusta. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfad ma yuhadditsu bihi. Komplit sudah. Orang yang ahli ibadah, namun dia tidak paham, tidak hafal apa yang dia ucapkan. Omongannya dibantah sendiri, gagal paham tentang ucapannya sendiri. Ini sekali lagi yang dilarang oleh Imam Malik untuk diambil ilmunya. Bukan hanya ahli bid'ah saja, namun orang-orang yang mengaku ahli sunnah namun punya ciri-ciri tadi. Yang dungu menampakkan kedunguannya. Kalau dungu di PSDW masih mending. Ini apa? Ditularkan ke orang, disebarkan di medsos. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang tadi yang berdusta dalam ucapan manusia. Kemudian dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, fa ya ayyuhat talib idza kunta fi sa'ati wal ikhtiyar fala takhud an mubtadi. Wahai para penuntut ilmu agama, jika Anda dalam keleluasaan, dalam pilihan, maka jangan menimba ilmu dari ahli bid'ah. Entah itu Rafidhi, Syiah Rafidah, atau Khariji Khawarij, atau Murji'ah, atau Qadariyah, atau Kuburi, penyembah kuburan, wahakada, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ucapan Syekh Bakar Abu Zaid tadi. Kata Syekh Utsaimin, wa dhahiru kalami Syekh wafaqahullah. Ini masih dua-duanya masih hidup, Syekh Utsaimin dan Syekh Bakar Abu Zaid. Yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid wafaqahullah, kalau sekarang rahimahullah, annahu la yukhad an sahibil bid'ah syai'un hatta fima yata'allaq bi bid'atihi. Tidak boleh menimba ilmu dari ahli bid'ah sedikit pun, meskipun yang berkaitan dengan ilmu di luar bid'ahnya. Contoh, famathalan idza wajadna rajulan mubtadi'an lakinnahu jayyid fi ilmil arabiyyah. Contoh, kalau misalnya kita dapat ada seorang ahli bid'ah, dia sangat alim dalam masalah bahasa Arab, al-balagha, ilmu balagha, atau ilmu nahwu, ilmu sharaf. Fahal najlis ilaihi, apakah boleh kita bermajlis menimba ilmu darinya? Wa na'khud min hadzal ilmu, ngambil ilmu apa? Bahasa Arabnya tok misalnya, apakah boleh? Alladhi huwa jaid fihi am nahjuru, apakah kita tetap menghajar, memboikot, menjauhinya? Kata Syekh Utsaimin, zahiru kalami Syekh annana la najlis ilai. Yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, kita dilarang menimba ilmu darinya, bermajlis ilmu dengannya. Li'anna dzalika yujibu mafsadatain. Karena kalau kita duduk menimba ilmu dari ahli bid'ah tersebut, meskipun dalam urusan bahasa Arab saja, ada dua kerusakannya. Al-mafsadatul ula, kerusakan yang pertama, ightiraruhu bi nafsihi fayahsib anna 'alal haq. Ahli bid'ah tadi yang Anda, ya salafi, ya ahli sunnah, berguru kepadanya, ahli bid'ah tersebut akan besar kepala. Ini salafi yang suka ngaji akidah, belajar sama saya kok. Nah, maka apa? Tambah gede silanya dasi atau kepalanya. Iya. Maka apa? Maka semakin menambah kesesatannya. Gak mungkin dia tobat, buktinya mereka belajar sama anak kok. Nah, ini kerusakan yang pertama. Semakin menambah tadi kesombongannya di atas kebatilan. Yang kedua kerusakannya, kalau ada salafi belajar kepadanya, ightirarun nasbihi. Orang yang di luar sana akan tertipu. Wah, ini salafi yang katanya apa? Zahir al-haq. Mereka juga belajar kepada
si fulan. Berarti apa? Boleh. Maka apa? Anda sebagai penyebat orang tersesat, Anda yang menanggung apa? Akibat dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ightirarun nasi bihi haitsu yatawaradu 'alain nas. Maka banyak orang akan datang kepada si alil bid'ah tersebut untuk belajar. Karena apa? Ia mengikuti jejak tadi salafi yang belajar kepadanya. Nah, wal 'ami la yufarriq baina ilmin nahw wa ilmil aqidah. Sedangkan orang awam nggak bisa membedakan mana ilmu nahwu dan mana itu ilmu apa? Al-aqidah. Dan ditambahkan lagi, kalau mau ditambahkan lagi kerusakan yang ketiga, sebagaimana kata para ulama secara umum dalam kaidah, ya, semuanya kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana, setiap gelas itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Ini isinya apa? Kalau kita tuangkan isinya apa? Air. Ahlul bid'ah demikian, meskipun dia ngajar bahasa Arab, pasti suatu saat akan muncul akidah-akidah apa? Sesatnya disisipkan kepada pembahasan bahasa. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dalam kitab-kitab bahasa Arab saja, kitab Nahwu, pasti disisipkan apa? Takwil-takwil ayat-ayat sifat dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Baik, kita lanjutkan lagi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bab tadi. Qultu ai Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim berkata, yakni man yaktubul ilma ala ghairi fahmin wa yaktub anil kadzabi wa anis saduqi wa anil mubtadi'i wa ghairihi fayahmil anil kadzab wal mubtadi' al abatil fayasiru dzalika naqsan li imani wa huwa la yadri. Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah menjelaskan ucapan Imam Syafi'i di atas tadi, barang siapa yang menulis ilmu, menimba ilmu tanpa dia pahami, dia menulis belajar dari yang suka berdusta atau dari yang jujur, artinya nggak selektif. Yang penting ya tadi orangnya dikatakan berilmu, entah dia jujur atau dusta, dari mubtadi atau dari selain mubtadi, dari ahli sunnah, pokoknya ambil semuanya, nggak selektif. Dia mengambil ilmu dari yang berdusta, dari al-bidah, al-abatil, maka dia apa? Membawa banyak kebatilan. Bahkan dalam riwayat dikatakan kalau orang itu tidak bisa memilah-memilih, dia menimba ilmu dari al-sunnah, dari al-bidah, maka seolah-olah kata ulama salaf dia tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Maka tidak ada kata-kata yang benar dari mereka, kita ambil baiknya, kita tinggalkan apa? Ini tidak ada sama sekali dari ucapan para as-salaf. Itu bertentangan dengan ucapan salaf. Nah, maka kata Imam Ibn Abi Hatim, kalau orang itu enggak selektif, mengambil dari sana sini, dari al-sunnah, dari al-bidah, maka dia itu berkurang keimanannya. Fayasiru dzalika naqsal imanihi wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak mengetahui. Kemudian dari Yahya bin Zakaria qala sami'tu Rabi yaqul sami'tu Syafi'i yaqul. Ini sama dengan yang pertama tadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Malam yas'al min aina fa huwa kahati bilailin yahmilu ala dari husmata hatabin fala'alla fiha af'atal dahuhu." Barang siapa yang ketika belajar ilmu agama tidak bertanya siapa gurunya, maka dia seperti pencari kayu bakar di malam hari. Dia akan membawa di atas punggungnya kayu bakar dan barangkali di dalamnya ada apa? Ular yang akan menyengatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula tadi kalau dia belajar dari al-bid'ah, mungkin apa? Dia tidak tahu kalau ada syubhat, bahkan kesesatan yang sudah apa? Meracuninya, yang sudah merasuki jiwanya. Dan kata para ulama, al-qulubu dha'ifa wa syubha khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat apa? Cepat menarik. Makanya Imam Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in mengatakan, inna hadzal ilma dinun
Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah, perhatikanlah dari siapa engkau menimba ilmu agama tersebut. Ini sekali lagi yang harus betul-betul jadikan perenungan bagi setiap yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah petunjuk wasiat ulama salaf agar kita selektif dalam menimba ilmu agama, terutama di zaman sekarang, entah di dunia maya ataupun di dunia nyata. Harus betul-betul selektif. Kalau tidak, ini urusannya masalah akhirat. Kalau kita sudah salah menimba ilmu, sesat, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari segala kesesatan dan penyimpangan dan segala syubhat, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas kebenaran sampai akhirat kita nanti. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan ini, ada yang mengatakan mengartikan kalimat tauhid cukup dengan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak perlu ditambahi kata dengan benar. Ini apakah statement das benar? Iya. Ya, karena kata-kata tidak ada yang berhak itu artinya apa? Hakun. Paham? Ya, kalau mau ditambahi sekedar untuk takkid saja. La ma'buda bihaqqin, itu sekali lagi bisa diterjemahkan tidak ada yang berhak. Kata-kata berhak itu yang kata-kata apa? Hakun. Hakun itu artinya apa? Yang hak, yang berhak untuk disembah selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Taib. Enggak ada. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.